saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Saudara, kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita mau menikmati betapa besar kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tak pernah habis, tak pernah putus. Dia selalu ada bagi kita. Sungguh kami menikmati penyembahan bersama Engkau Tuhan. Kami rasa bahwa Engkau hadir dan menjamah hidup kami. Engkau sudah bertahta di atas pujian kami ya Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman yang akan menyegarkan rohani kami. Firman yang akan kembali menumbuhkan iman percaya kami kepada Engkau ya Tuhan. Firman yang akan meneguhkan pengiringan kami kepada Engkau Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah lupa akan setiap janji-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sangat rindu dan haus akan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami dipuaskan oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Teruslah Tuhan, urapan-Mu ada bagi kami, supaya kami mendengarkan firman-Mu dan boleh mengerti serta melakukannya dalam hidup kami. Kau juga memberkati hamba-Mu Tuhan, urapi dengan urapan yang baru daripada sorga ada atas hamba-Mu, sehingga firman yang diberitakan adalah rahasia Tuhan yang Tuhan bukakan bagi kami pada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menikmati firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita ada dalam bulan Juli, saudara, bulan yang baru lagi, bulan ke-7 dari tahun ini. Dan ya rasanya tahun ini pun berlalu begitu cepat saja. Jadi hal seperti ini selalu saya katakan, cobalah untuk melihat sisi baiknya. Ya, dunia ini tidak akan pernah memberikan kebaikan. Tetapi selama kita punya Tuhan, dan kita hidup di dalam dunia yang tidak baik, Tuhanlah yang akan membimbing kita kepada kebaikan-kebaikan itu. Nah, kita akan lihat salah satu contoh di dalam Alkitab, saudara. Satu lingkungan yang tidak baik, tetapi Tuhan bekerja di dalam hati segelintir orang. Dari satu tempat yang tidak baik, satu kelompok huni yang tidak baik, Tuhan bisa bekerja begitu rupa. Tapi juga ada respon yang diperlihatkan, sehingga datanglah kebaikan bagi orang ini dan keluarganya. Walaupun lingkungannya tidak baik. Mari kita lihat Yosua pasal yang kedua. Kalau minggu yang lalu kita sudah melihat Yosua pasal 1. Maka di Yosua pasal 2 ini, dalam persiapan menyeberangi sungai Yordan, orang-orang Israel berdiam di satu tempat yang bernama Abel Sitim. Satu daerah yang masuk di dalam daerah kekuasaan orang Moab. Ya. 3 hari mereka harus mempersiapkan diri sebelum sebelum mereka menyeberang sungai Yordan. Maka saudara akan melihat apa yang dilakukan oleh Yosua secara khusus dalam masa persiapan 3 hari itu. Kita lihat Yosua pasal 2 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yosua 2 ayat 1 sampai ayat 7. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Mereka datang ke rumah perempuan sundal. Dan saudara harus tahu bahwa memang kota ini bukanlah kota yang dihuni oleh orang-orang yang mengenal Tuhan. Ya. Dan bahwa mereka tidak mengenal siapapun. 2 pengintai Yosua ini. Jadi ketika 2 pengintai ini Yosua dapat diterima di rumah Rahab. Nanti saudara lihat karena secara pemetaan rumah Rahab ini memang berada di
sisi dari tembok kota Yeriko, tempat di mana dua pengintai ini menyelinap. Jadi bukan kebetulan mereka mencari rumah Rahab, tapi karena Allah membimbing mereka. Sebab jalur masuk pengintaian tentu mereka harus menyelinap dan tidak mungkin terang-terangan. Dan karena rumah Rahab itu berada dekat sekali dengan tembok kota Yeriko, maka tibalah mereka di sana. Dari sini pun kalau saudara perhatikan cerita ini, pencerita Alkitab menuntun kita kepada satu kemungkinan dari pekerjaan Tuhan. Ya, selalu ada pekerjaan Tuhan, saudara, di dalam setiap gerak-gerik orang Kristen. Itu yang perlu kita imani. Ayat yang kedua. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tapi aku tidak tahu dari mana mereka datang, dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu, aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Sotoh itu atap maksudnya. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Dari cerita ini saudara tahu, Rahab pada akhirnya bukan hanya menerima dua pengintai Yosua, tapi juga menyembunyikannya. Karena ada orang yang melaporkan, datanglah dua orang dari Israel. Siapakah orang ini? Sehingga dia bisa tahu bahwa dua pengintai yang datang masuk ke rumah Rahab itu adalah orang Israel. Kita tidak tahu siapa, saudara. Tetapi identitas disebutkannya ada dua orang Israel. Mungkin karena kota ini sendiri atau penduduk kota ini sendiri sedang dihadapkan kepada ketakutan sangat. Sebab orang-orang Israel yang sudah berada di seberang sungai Yordan, di seberang dari tempat mereka, kota Yeriko itu adalah kota terdekat di titik penyeberangan orang-orang Israel nantinya. Dan orang-orang Yeriko ini tentu tahu bagaimana perjalanan orang Israel ini yang dihiasi dengan kemenangan-kemenangan telak, kemenangan-kemenangan mutlak atas musuh-musuhnya. Terakhir adalah kemenangan atas raja orang Moab. Moab itu bangsa besar. Dibanding Yeriko tidak ada apa-apanya. Moab itu daerah yang luas. Dan penduduknya pun termasuk kuat. Tetapi orang Israel bisa mengalahkan. Walaupun pergumulan untuk itu cukup panjang. Dan korban juga makan banyak, saudara. Itu kalau saudara bisa melihat mulai dari kitab Bilangan pasal 22. Jadi tidak sedikit sebenarnya tenaga yang dikeluarkan oleh orang-orang Israel dan bahkan harga yang harus mereka keluarkan untuk dapat mengalahkan orang-orang Moab. Tapi bagaimanapun juga kemenangan atas Moab tentu telah menciutkan hati dari orang-orang Yeriko yang berada di jalur penyeberangan orang-orang Israel ini. Mereka tentu tahu bahwa Tuhannya orang Israel sudah memberikan tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, termasuk Yeriko di dalamnya, kepada orang Israel. Dan itu juga membuat mereka berpikir tentu orang Israel tidak akan lama lagi atau hanya dengan menghitung waktu, menghitung hari, akan masuk menyerbu dan menduduki kota Yeriko. Karena Tuhan sudah memberikan daerah itu kepada orang Israel.
Jadi ketakutan-ketakutan inilah mungkin yang membuat orang Yeriko begitu hati-hati terhadap tamu-tamunya. Sehingga siapapun yang datang, orang asing yang bukan penduduk kota itu sendiri, dan tentu mereka mengenal saudara wajah-wajah dari kota itu sendiri. Mereka tentu mengenal, karena penduduk zaman dulu tentu tidak akan sebanyak penduduk sekarang. Jadi kenallah tentu satu sama lain, sehingga orang-orang luar, orang-orang asing yang datang tentu dapat diidentifikasi dengan mudah. Apalagi kota Yeriko ini, nanti saudara akan lihat di pasal berikutnya, itu suka menutup diri mereka pada jam-jam tertentu. Tadi Rahab menyebutkan di ayat yang kita baca, sebelum jam tutup pintu gerbang. Padahal pengintai ini sudah datang ketika hari sudah gelap. Jadi jaraknya begitu cepat. Tidak satu hari ini. Pengintai datang di waktu gelap. Mungkin waktu gelap itu taruhlah sudah jam 6:30, jam 7, begitu ya. Sebutlah begitu ya, ini dalam waktunya kita ya, saudara. Tapi jam pintu gerbang mungkin hanya tinggal 1-2 jam setelah itu. Karena mereka tidak akan mungkin menutup kota sampai tengah malam, mengingat kota ini sedang meningkatkan kewaspadaan. Sebab mereka tahu musuh terbesar mereka adalah Israel yang sedang menunggu di seberang sungai Yordan. Mereka sadari itu, bahwa kota mereka sangat terancam. Karena orang Israel sudah mendekat dan bahwa daerah mereka sudah diberikan kepada orang Israel oleh Tuhan mereka. Jadi saudara bisa bayangkan betapa takutnya bangsa ini, gampang mencurigai orang. Dan betul saja ketika 2 pengintai Yosua datang, mereka langsung dicurigai dan bisa saja identifikasi terhadap ada orang Israel. Itu bisa saja hanya mungkin sekedar sekedar asal bicara, tapi pada akhirnya memang betul orang Israel lah, karena memang 2 pengintai Yosua lah yang masuk kota itu dan diterima oleh Rahab. Tapi yang saya mau ajak saudara merenungkan dalam waktu yang singkat ini, Rahab, satu dari banyak penduduk kota Yeriko yang juga memiliki ketakutan yang sama. Satu dari seluruh penduduk Yeriko yang juga merasakan ancaman yang sama. Sebab kalau sampai orang-orang ini, orang-orang Israel maksud saya, masuk menyerbu kota itu, maka kota itu akan ditumpas habis. Dan orang-orang ini pun, orang-orang Yeriko ini pun juga dapat ditumpas habis. Karena Allah yang mengatakan itu. Atau kalau tidak, kalau mereka ingin tetap hidup, mereka akan terhalau. Cari daerah yang lain. Karena tanah itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Rahab harusnya takut. Rahab harusnya melaporkan 2 pengintai Yosua ini kepada Raja Yeriko. Karena Rahab adalah salah satu penduduk yang juga ingin tempat tinggal, ingin keamanan, saudara. Ingin kedamaian. Tapi karena Rahab tahu, Rahab berhitung. Apapun yang bisa dipertahankan oleh kekuatan manusia, termasuk Raja Yeriko sendiri, dengan kekuatan perangnya, taruhlah, kalau itu masih bisa diupayakan untuk mengimbangi kekuatan Israel. Yang diperhitungkan oleh Rahab adalah bahwa Allah yang menyertai Israel adalah Allah yang tidak ada tandingan. Kenapa bisa dikatakan begitu? Sebab kalau saudara baca ayat-ayat lain, mari kita lihat sekarang ayat 8 dan ayat yang ke-9. Ayat 8 ayat 11 sampai ayat 11. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh. Jadi Rahab ini kan tadi sudah mengelabui orang-orang kotanya, ya, orang-orang Yeriko yang lain yang mau mencari 2 pengintai kan sudah dikelabui. Si Rahab berkata, kamu pergi aja ke daerah pegunungan. Siapa tahu 2 orang tadi sudah lari ke sana. Nah, ketika pengejar-pengejar ini sudah meninggalkan kota, maka datanglah Rahab ke tempat persembunyian mereka. Karena yang menyembunyikan Rahab juga. Ayat 9. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami,
dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Itu yang saya katakan tadi. Jadi Rahab ini merupakan satu dari penduduk kota, bahkan semua penduduk kota Yeriko gentar dengan Allahnya Israel. Kemudian ayat 10. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Teberau di depan kamu. Itu berita 40 tahun lalu. Mereka tahu, jadi mereka ikuti betul sepak terjang Israel ini. Mereka hitung betul, saudara, apa yang sedang Allah kerjakan di dalam bangsa ini. Mereka hitung betul itu. Sampai pengalaman 40 tahun lalu saja bisa disebutkan. Lalu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yaitu kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Itu raja-raja orang Moab tadi. Ayat 11, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Belum pernah ada, saudara, satu pengakuan atau satu objek sesembahan yang ditempatkan begini tingginya di antara para penyembah-penyembah Allah lain atau penyembah-penyembah berhala. Karena kalau saudara perhatikan kalimat ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Allah kepada Musa untuk menjadi sebuah kalimat yang dibiasakan di dalam lingkungan Israel. Allah kami ini adalah Allah di langit di atas dan Allah di bumi di bawah. Itu sudah diperkenalkan sejak dari zaman Abraham dengan kata Allah Maha Tinggi, El Elyon. Sudah diucapkan kepada Abraham dengan sebutan Allah yang kekal, El Olam. Dan dikenal oleh orang Israel turun-temurun bahwa Allah yang kami punya ini adalah Allah yang berada di langit, Allah yang juga di bumi, Allah yang ada di mana-mana, Allah yang tinggi tidak terjangkau, El Elyon. Dan Allah yang juga tidak punya batas, Allah yang tidak akan berakhir, El Olam, Allah yang kekal. Sehingga tidak mungkin ada Allah generasi kedua yang jauh lebih rendah dari generasi pertama, yang tidak sekuat Allah yang pertama. Konsep itu tidak ada di dalam orang Israel. Tapi herannya sekarang keluar dari mulut orang yang bukan Israel, yang tidak pernah tahu tentang Allahnya orang Israel. Maka apa yang terjadi di dalam periode singkat hanya sekian jam dari malam ketika pengintai ini masuk ke rumah Rahab sampai kepada jam-jam genting di mana para penduduk kota Yeriko sedang mencari kedua orang ini, kedua pengintai Yosua ini. Tapi Rahab menyelamatkannya. Lalu kemudian melarikan mereka, memberikan jalur pelarian kepada mereka. Itu hanya jam-jam genting saja, saudara. Mungkin tidak sampai dari malam sampai ke tengah malam. Karena itu terjadi pada malam mereka masuk di dalam kota, sebelum kota bahkan menutup pintu mereka pada waktu tengah malam seperti biasa. Tapi Allah bekerja luar biasa. Pertama, kepada dua pengintai ini. Allah tuntun begitu rupa sehingga dua pengintai ini dapat menemui rumah Rahab. Karena mereka bukan tidak pernah lagi, memang tidak ada yang mereka kenal di kota ini. Tidak ada seorang agen penerima menjadi, sebutlah kalau zaman sekarang kan, ada agen yang dikirim, agen rahasia, maka nanti akan ada penyambungnya, akan ada pengantaranya, penengahnya, orang dalam lah di dalam kota target. Ini nggak ada. Rahab bukanlah penengah dari dua pengintai ini. Tapi pada akhirnya memang Tuhan jadikan dia semacam pengantara yang menyelamatkan dua pengintai Yosua ini. Tidak lama, hanya dalam hitungan jam saja. Tuhan menyelamatkan dua pengintai Yosua ini karena satu hal, Allah sudah tinggal menunggu sekian hari saja, hanya 3 hari. Orang Israel juga hanya sudah tinggal menghitung 3 hari, mereka akan menggenapi janji Tuhan untuk menerima negeri perjanjian. Jadi tidak mungkin Allah akan mempersulit keadaan itu.
Kalaupun kelihatan hadangan-hadangan itu menyusahkan kita, saudara. Tapi sekali Allah ucapkan, bangsa yang harus kuberkati, maka berkat itu tidak akan mungkin dibatalkan. Hanya tampaknya saja untuk mendapatkannya tidak mudah. Ada hadangan besar sepertinya. Tapi apa yang Allah sudah ucapkan kepada umatnya, sekali umatnya beri tanah itu, maka tentu Allah tidak akan menangguhkannya. Saudara harus percaya bahwa orang-orang yang mengikut Tuhan itu pasti akan diberkati. Walaupun kata berkat itu sendiri mempunyai definisi yang berbeda-beda, satu dengan yang lainnya. Saudara tidak akan mungkin sama dengan temanmu mendefinisikan berkat Tuhan. Tapi apapun itu, yang namanya berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, termasuk kedamaian di sana, termasuk keamanan juga di sana. Sekali Allah berikan itu, walaupun dalam bentuk janji, tapi buat Tuhan, janji itu bukan seperti kita berjanji. Buat Tuhan, yang namanya janji itu adalah tetap firman Allah. Tetapi masih menunggu respon manusia dulu. Kalau manusia janji itu kan supaya ada waktu buat kita mempertimbangkan lagi. Perlu nggak ya saya kasih? Perlu nggak ya janji ini saya tepati? Jangan-jangan manusia sudah berpikir seperti itu. Janji buat manusia adalah waktu untuk mempertimbangkan kembali. Kalau kan Allah tidak. Sekali Allah berjanji, Allah akan tepati karena Allah tidak pernah berdusta. Tapi mengapa Allah juga perlu waktu antara pengucapan janji dengan penggenapannya? Karena Allah sedang menunggu respon manusianya. Dari diri Allah nggak ada masalah, saudara. Allah tidak pernah berdusta. Hari itu Allah berjanji, detik itu juga Allah tepati. Buat Tuhan tidak ada masalah. Tapi yang menjadi bermasalah manusia. Kalau manusia berdiri sebagai penerima janji Tuhan, penikmat janji Tuhan, tapi gagal mengucap syukur, maka itu akan melukai hati Tuhan dan itu akan merusak manusia itu sendiri. Tuhan hanya mungkin merasakan lukanya saja, dan bagi Tuhan luka hati itu tidak seperti kita luka hati, saudara ya. Tapi manusia yang akan menerima ganjarannya itu, saudara, tentu akan sangat disayangkan. Jadi supaya saudara tahu, bagi Tuhan janji dengan penggenapan itu bukan dua hal yang berbeda sebenarnya. Penundaan, sebutlah kata penundaan itu sebenarnya hanyalah waktu Tuhan untuk menunggu respon kita. Kalau kita ingin menerima janji Tuhan itu, yang kita buat apa? Kalau kita ingin menikmati berkat Tuhan itu, maka tanda kelayakan kita apa? Itu makanya Tuhan berikan waktu antara pengucapan dengan penggenapan. Tapi buat Tuhan gak akan ada masalah. Kita yang bermasalah. Nah sudah begitu seringkali manusia, di dalam waktu-waktu masa tunggu janji Tuhan ini, kita membuat masalah sendiri. Dengan cara tidak sabar menunggu, buru-buru ingin dapat. Masalah yang satu, masalah yang sebenarnya kita belum dapat antisipasi. Masalah-masalah kecil-kecil yang baru-baru kita sudah buat. Mempersalahkan Tuhan, wah Tuhan tidak adil, kok yang lain cepat saya enggak. Yang lain banyak, kok saya cuma segini. Itu sebenarnya tidak harus jadi masalah, tapi jadi masalah juga. Yang namanya juga manusia, saudara. Lebih suka cari masalah. Gitu. Jadi dari situ sudah belajar bahwa Allah bekerja dalam waktu jam yang singkat saja. Tapi Allah menuntun dua pengintai Yosua ini masuk di dalam rumah Rahab untuk mendapatkan. Nah ini yang saya ingin saudara garis bawahi. Apa yang sebenarnya diterima, didapat oleh dua pengintai ini untuk mendapatkan kepastian bahwa kota itu sudah jatuh ke tangan mereka, hanya tinggal menunggu waktu. Dua pengintai ini hanya mengkonfirmasi bahwa kota Yeriko ini sudah betul-betul hanya tinggal masalah waktu saja, sudah kita rebut. Karena mereka dituntun di rumah Rahab. Kita tanya, lah memang siapa sih Rahab ini? Orang pentingkah di dalam Yeriko? Siapa sih Rahab ini? Apakah orang yang punya kedudukan tinggi kah di kota Yeriko sehingga bisa menjamin kepada dua pengintai Yosua bahwa kota ini sudah akan jadi milik kamu? Tidak, saudara. Tapi dengan diterimanya dua pengintai ini di rumah Rahab dan keluarnya kesaksian Rahab
bahwa gak cuman saya loh, seluruh penduduk kota ini sudah kecut hati sama kalian. Sudah hilang nyali kita ini sama kalian. Maka mereka tahu sebenarnya Tuhan orang Israel sudah ditakuti oleh orang-orang Yeriko. Mereka gak perlu perang besar sebenarnya saudara. Hanya mereka digertak saja, atau menunjukkan mungkin kekuatannya saja tanpa harus perang frontal. Saya rasa orang Yeriko sudah dengan mudah akan menyerahkan kekuasaan kota kepada orang Israel. Karena sudah hilang nyali. Jadi itu sebuah konfirmasi bahwa betul memang Allah sudah memberikan bukan hanya kota Yeriko, tapi tanah perjanjian ini. Tanah tempat kota itu juga berdiri. Karena Yeriko hanyalah satu titik kecil saja dari luasnya tanah Israel itu, tanah perjanjian itu yang akan menjadi milik mereka. Dikonfirmasi di sana bahwa Tuhan sudah menyerahkan kota ini untuk engkau. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, tapi saya tidak akan baca lagi saudara, tapi nanti saudara baca di rumah. Bahwa Rahab pun kemudian berkata kepada dua pengintai Yosua ini sebelum dia memberikan jalur pelarian. Rahab berkata, nanti kalau engkau masuk untuk menyerbu kota ini, tolong ingat saya, ingat keluarga saya, ingat bapak saya, ingat ibu saya, ingat seisi rumah saya, janganlah kau tumpas. Nanti kan mereka ngerti. Hanya tinggal tunggu waktu saja bahwa Allah orang Israel bersama dengan Yosua dan pasukannya akan menyerbu kota ini. Mereka tahu betul itu. Dan disitulah jaminan itu saudara memastikan sebenarnya bahwa langkah mereka untuk memasuki tanah perjanjian itu masih disertai Tuhan. Itu dari sudut pandang para pengintai Yosua. Sekarang kita lihat dari sudut pandang Rahab. Apa sebenarnya yang ada di dalam hati Rahab ketika Rahab kemudian berkata, bahkan awalnya melindungi dua pengintai Yosua, lalu kemudian memberikan jalur pelarian diri mereka agar tidak ditangkap oleh penduduk kota. Apa sebenarnya yang ada di dalam hati Rahab? Dari perjanjian barulah kita tahu sebenarnya Rahab sudah mulai beralih hatinya dari kebergantungan kepada Allahnya orang Israel. Kalau kita baca Ibrani pasal 11. Saya ingin saudara ke Ibrani 11. Supaya dengan ayat-ayat dalam perjanjian baru ini. Saudara mendapatkan pemahaman yang jauh lebih komplit. Tentang apa yang ada di dalam benak Rahab. Sehingga dia sampai melindungi pengintai-pengintai Yosua. Dan bahkan memberikan jalur pelarian mereka. Ibrani pasal 11 ayat yang Ibrani pasal 11 ayat yang ke-31 tertulis begini. Ibrani 11 ayat 31. Karena iman 31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Penulis kitab Ibrani mengomentari sikap Rahab ini. Dengan berkata, karena iman. Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa sebab melindungi pengintai-pengintai Yosua. Itu saja sudah disebut sebagai sebuah tindakan iman. Sebuah kekuatan dalam hati untuk mulai mengakui Allah yang lain. Yeriko punya Allahnya sendiri. Mereka tidak kenal Allahnya Israel. Tapi mengingat sepak terjang Israel sudah diikuti, bahkan 40 tahun yang lalu pun sudah mereka ikuti. Jangan-jangan sebelum mereka keluar dari Mesir, ketika mereka masih berada di Mesir pun mereka sudah ikuti cerita bangsa ini. Apalagi pada 1 minggu terakhir menjelang keberangkatan orang Israel dari Mesir
Mungkin mereka sudah ikuti ketika Tuhan memberikan tulah-tulah kepada orang Mesir. Itu kan terjadi 1 minggu sebelum mereka keluar dari Mesir. Mereka sudah ikuti. Dan mereka mulai menghitung, saudara. Apa yang Allah lakukan kepada bangsa ini, mengapa tidak bisa disamai oleh Allah yang kami sembah? Oleh Allah orang-orang Yeriko. Berhitung mereka. 40 tahun. Bukan masa yang pendek untuk berhitung. Jadi kalau sekarang bangsa yang mereka takuti ini, dengan Allah yang juga mereka hormati ini, sudah berdiri di seberang sungai Yordan, di depan mereka. Maka mungkin bagi Rahab adalah konyol kalau mereka tetap mempertahankan usaha untuk mempertahankan diri. Lebih baik, yang mungkin pilihan paling baik adalah mulai memberikan hidup kepada Tuhannya Israel. Mungkin masih ada harapan untuk itu. Itulah sebabnya mengapa penulis Ibrani berkata, karena iman. Jadi saudara jangan berkata bahwa iman itu hanya milik orang Kristen. Jangan saudara juga sudah membuat kesimpulan, iman itu hanya untuk orang-orang yang sudah kenal Tuhan. Iman bekerja dengan caranya sendiri, saudara. Itu tergantung juga atau dipengaruhi dengan pikiran kita, hati kita, dan apa yang berani kita ucapkan. Jadi jangan sudah pikir, oh iman itu memang hanya kekayaan orang Kristen. Saudara harus tahu bahwa orang-orang non-Kristen pun punya bahasa dan rumusan sendiri tentang iman itu apa. Tapi iman itu artinya sebuah kekuatan untuk percaya kepada apa yang dianggapnya kuat dan melebihi kekuatan yang lain, atau yang adik kuat yang tidak ada lagi yang lebih kuat. Itu iman. Berani menyerahkan diri kepada kekuatan yang dipercayainya tidak akan ada lagi yang bisa mengalahkannya karena sudah lebih kuat yang dia punya. Itu sebabnya iman masih bisa berubah. Kalau dia ketemu lagi dengan yang lebih kuat, dia pertimbangkan lagi. Dia merasa bahwa dia menilai juga bahwa oh ini lebih kuat mungkin dari yang saya percayai sebelumnya, berubah lagi. Tetapi apa yang Rahab katakan, sebuah rumusan atau pengakuan iman, sebutlah begitu, ketika dia berkata karena Allahmu adalah Allah yang di langit dan yang di bumi. Itulah yang menjadi bahasa orang Israel, saudara, untuk mempercayai Allah mereka. Allah pencipta, Allah yang tidak punya saingan, Allah yang tidak ada duanya. Karena tidak ada lagi yang bisa menciptakan langit dan bumi selain Allahnya orang Israel, yang disembah oleh orang Israel. Maka Allah itu juga yang terucap dalam mulutnya Rahab ini. Dan itu dia menunjukkan bahwa apa yang sudah dipercayainya, yang dipegangnya selama ini menjadi sandaran hidupnya, menjadi harapan hidupnya, berubah. Iman. Jadi saya mau katakan iman itu bukan hanya merupakan satu pengalaman yang khas orang Kristen, tidak juga. Semua orang yang non-Kristen pun punya rumusan tersendiri. Tapi bagi orang Kristen yang paling khusus adalah iman kepada Yesus Kristus. Itu saja. Kalau cuma iman tok, itu iman yang gak tahu alamatnya. Tapi karena kitab Ibrani ini memang bercerita tentang pekerjaan Tuhan dan juga pekerjaan Yesus, ini kan hanya urutan dari sebuah tema besar tentang persembahan yang sempurna Allah dari pasal 10 kalau saudara membaca Ibrani itu. Jadi apa yang sedang ditulis oleh penulis kitab Ibrani ini itu mengalir kepada satu subjek sesembahan, yaitu Yesus Kristus. Dan kepada Allahnya orang Israel lah Rahab mulai menaruh harapan. Kalau aku dapat diterima atau menerima Allah orang Israel, mungkin aku akan hidup. Dan itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara.
Walaupun nanti ceritanya kita akan baru lihat di pasal 6 nanti. Pelan-pelan kita akan pelajari, kita akan masuk. Tapi apa yang Rahab minta? Kita mungkin perlu baca apa yang Rahab minta. Mari kita lihat kembali ke dalam Yosua pasal 2. Apa yang Rahab minta? Ayat 12. Kembali ke Yosua pasal 2 ayat 12. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang mereka, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Itu yang dimintakan oleh Rahab. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Dijamin. Dan lewat tanda, yaitu satu benang kermisi yang harus ditempel di pintu rumah, supaya ketika nanti orang Israel menyerbu, karena bisa saja saudara, informasi bisa salah, karena kan belum ada tanda bagaimana caranya dapat melalukan rumahnya Rahab ini ketika orang Israel menyerbu masuk. Kan yang tahu cuma 2 orang ini. Zaman dulu kan belum ada model apa sekarang ya, satu media elektronik yang bisa men-share Rahab kepada semua orang Israel. Tolong ya, ini foto ini yang orangnya kayak gini jangan kau apa-apain. Zaman dulu kan belum ada saudara. Ya. Mau foto lalu kemudian cetak masih perlu waktu 1 minggu kali. Kalau pakai cetak yang model dulu. Ya iya pun kalau sudah ada. Maka tentu caranya, karena belum tentu 2 orang ini akan berdiri di depan ketika pasukan Israel menyerbu Yeriko. Maka saudara baca seterusnya nanti di situ bahwa 2 pengintai hanya minta sebuah tanda, tempatkanlah benang kermisi itu di pintu rumah, supaya ketika serbuan datang maka mereka tahu rumah ini tidak boleh dilakukan apa-apa atau dibiarkan, sebab jaminan nyawa yang diberikan oleh 2 pengintai. Apa yang Rahab minta? Lindungilah nyawa kami. Mereka minta kepada siapa ini? Kepada manusia kelihatannya, ya. Tapi bahwa dengan menyelamatkan 2 pengintai Yosua dan menyebutkan nama Allah Israel, harapan dari Rahab itu diubah sekarang. Tadinya kepada Allah yang disembahnya bersama dengan penduduk kota Yeriko, sekarang berubah kepada Allahnya orang Israel. Maka tentu harapan hidup, permintaan hidup itu ditujukan kepada Allah mereka, kepada Allah Israel, bukan kepada 2 pengintai ini. Itu yang disebut dengan iman. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita orang Kristen yang pada akhirnya sudah mengenal banyak siapakah Tuhan dan pekerjaan Tuhan itu, menjadi dilemahkan hatinya. Kalau Rahab dilemahkan hatinya karena perbuatan Allahnya Israel kepada bangsa Israel, itu masih betul, masih benar. Karena siapa yang bisa lebih kuat dari Allah kita? Tapi kalau sekarang orang Kristen, label Kristen aja itu sudah jaminan mutu pengikut Kristus. Tidak ada Allah lain yang lebih kuat dari Allah yang kita sembah. Lalu kemudian kita menjadi hilang nyali. Lalu beralih hati, beralih harapan kepada yang lain. Apa jadinya? Saudara anggap apa Tuhan kita? Dia lebih kuat. Rahab berani akui kekuatannya. Dia gadaikan imannya yang dulu, lalu dia ambil satu keputusan untuk hidup dengan Allahnya orang Israel. Karena dia tahu tidak ada yang lebih kuat dari Allah orang Israel. Lalu kita
yang sudah punya pengalaman dengan Tuhan yang sama yang orang Israel sembah. Lalu kemudian ciut nyali. Pertanyaannya, siapakah yang mengganggumu? Kekuatan apakah yang bisa mengalihkan hatimu? Sampai akhirnya mungkin kita menjadi orang yang gagal percaya kepada Tuhan. Kalaupun toh karena pandemik ini, saudara mulai susah hati kah? Sudah mulai malas dengan fakta hidup. Ya sudahlah, mau apa lagi? Mungkin kalau saya bisa katakan saudara, dari wajah saudara saya lihat masih aman-aman lah, ya. Dari wajah saudara, walaupun saya bukan peramal. Tapi rasanya sih kalau bicara soal berkat, makan minum masih oke lah, masih bisa walaupun susah. Nah itu kan bilang amin, berarti kan saya bilang gak salah tuh, gitu. Ada yang di luar sana yang juga sudah sangat susah, ada saudara. Ya syukur-syukur mereka dengan susahnya itu mereka tidak menggadaikan iman mereka. Tapi yang saudara ingat, mungkin saja yang saudara harus ingat ya, bahwa pengalaman hidup kita masih berlanjut. Kita belum tahu apakah situasi seperti ini akan berhenti atau akan bergulir lagi menjadi yang lebih buruk, siapa yang tahu saudara. Akhir zaman banyak ditandai oleh hal-hal baru yang Alkitab bilang dapat membuat hati orang beralih. Dari yang percaya menjadi tidak percaya, bahkan menjadi murtad. Bahkan ada yang disebut anti dengan Kristus. Itu Alkitab bilang. Jadi berarti tanpa kita bisa menyebutkan pun, kira-kira apa yang akan terjadi di masa depan, tanpa menyebutkan bahaya-bahaya itu, kita sudah bisa merasa sebenarnya kalau Alkitab bilang bahwa ada satu kondisi, satu situasi yang membuat orang yang tadinya pengikut Kristus menjadi anti Kristus, berarti betapa sulitnya keadaan nanti. Gak usah dipikirkan seperti apa, kita pun bisa merasa bahwa apa yang kita sudah hadapi pada minggu-minggu atau bulan-bulan terakhir ini mungkin belum apa-apanya. Kita tidak mengharap konyol saudara, supaya jangan sampai masa yang lebih susah datang cepat-cepat dan buru-buru. Tapi siapa yang tahu sih kehendak Tuhan itu? Cuman yang saudara mesti tahu adalah apapun pengalaman saudara ke depan, entah lebih sulit dari ini, lebih menegangkan dari ini, lebih tidak pasti dari ini, ya semua memang tidak pasti. Tapi pastikan bahwa saudara masih punya Yesus di dalam hatimu. Itu saja. Jangan sampai saudara yang beralih dari iman saudara. Biarkan orang-orang lain yang memang belum kenal Tuhan, mereka beralih kepada Tuhan kita. Itu kan memang tujuannya. Tapi jangan sampai kita yang beralih. Karena iman, maka Rahab itu melindungi. Sebab dia percaya dari dua orang ini, Allah akan membentengi rumahnya. Sehingga ketika orang Israel masuk menyerbu, dan itu terjadi memang 3 hari kemudian. Di dalam pasal 6 di saudara baca, 3 hari setelah peristiwa ini, orang Israel menyerbu masuk kota Yeriko, maka yang ditinggalkan hidup hanyalah satu rumah ini saja, rumahnya Rahab. Semuanya ditumpas habis. Ada Tuhan, bukan cuman dirimu sendiri yang aman, keluargamu aman, rumahmu aman. Lebih aman lagi kalau seisi rumah satu gereja. Mengerti maksud saya? Seisi rumah datang bergereja. Lebih aman lagi. Tentu itu gak cepat, gak bisa buru-buru, pelan-pelan. Gak apa-apa. Sambil saudara berdoa, Tuhan, di rumah saya yang belum ke gereja sih ini. Tuhan, di rumah saya yang belum gereja sih ini. Sebutin aja. Nanti Tuhan yang kerja saudara. Rahab perlu 40 tahun untuk berubah. Kenapa saya belum 40 tahun? Kan dia sudah menyebutkan pengalaman orang Israel dengan Tuhan 40 tahun yang lalu. Sedikitnya berarti perlu berapa? 40 tahun untuk berubah. Betul kan? Paling dikit itu saya katakan 40 tahun. Jadi bersabar aja saudara.
Yang penting saudara perangi saja nih, Tuhan di rumahku si ini belum ke gereja, belum kenal Tuhan. Doain aja, Tuhan tahu kok. Yang penting jangan nanti kita yang berdoa, Tuhan si ini belum ke gereja nih. Tuhan si ini belum ke gereja, minggu depan dia yang gak ke gereja. Nah itu sama saja menghancurkan diri sendiri saudara ya. Jadi yakinlah bahwa Allah yang kita punya ini tidak ada yang lebih kuat. Dan terbuktilah dalam peristiwa ini. Allah bukan hanya melindungi dua orang ini, tapi Allah juga menyelamatkan satu rumah. Saya nggak tahu isinya berapa ini, tapi tadi yang disebutkan Rahab ada bapaknya, ada mamanya, kemudian ada saudara-saudaranya, dan ada saudara-saudara mereka. Saya nggak tahu nih satu rumah ini memang isinya satu RT kah? Nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas paling sedikit sudah 4 orang pasti ada dalam rumah ini. Dalam rumah Rahab. Tapi pasti lebih dari situ. Karena saudara bisa hitung aja tuh. Dari Rahab sendiri, dari bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya, dan saudara-saudara mereka. Jadi ini mungkin ipar-iparan, sepupu-sepupuan. Banyak saudara. Cuma dari 2 orang ini saja Allah bisa menuai satu rumah. Makanya saya percaya firman Tuhan ini tidak bisa dibatasi. Kalau sampai akhirnya ke depan kita harus kebaktian seperti ini. Ini namanya new normal toh. Dulu kan belum ada kebaktian, sudah kebaktian belum ada HP dipasang begini. Ada kamera, belum ada. Sekarang masuk gereja kok ada kamera gitu. Masuk TV dong. Nanti saudara saya dulu yang masuk. Ya. Saudara jadi aneh kan, kok ada beginian. Ya itulah namanya normal baru. Gitu. Tapi itu hanya satu dari sekian penyesuaian yang Allah izinkan. Ya, ingat itu saudara. Satu dari sekian penyesuaian yang Allah izinkan. Supaya firman Tuhan tersebar luas sampai ke ujung bumi. Menggenapkan apa yang Allah firmankan juga. Supaya orang yang belum kenal Tuhan, kenal Tuhan. Tapi jangan sampai yang sudah punya pengalaman dengan Tuhan, malah ciut hati. Ketika bilangan orang-orang yang tidak kenal Tuhan sudah mulai dikurangi karena mereka kenal Tuhan, bobolnya di Kristen sendiri. Jadi dengan masa ini saudara tahu bahwa semakin berat dan semakin mahal harga pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, jadi seriuslah ikut Tuhan saudara. Saya katakan betul-betul serius ikut Tuhan. Jangan main-main lagi. Dan makin serius kita ketika kita tahu bahwa ada anggota rumah kita yang belum ikut Tuhan. Seriusi hidupmu, seriusi pergumulanmu, seriusi doamu, sampai Allah kerjakan di dalam setiap anggota rumah. Saudara bisa kenal Tuhan. Seperti Rahab. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalaupun toh butuh 40 tahun, gak apa-apa. Rahab juga paling dikit 40 tahun. Dia kenal dulu Israel waktu nyebrang Laut Tebrau 40 tahun yang lalu. Nggak masalah saudara. Yang penting Allah ingin seriusnya dulu orang-orang kenal Tuhan ini seberapa besar. Serius tuh. Seriusi hidupmu, seriusi persekutuanmu dengan Tuhan. Maka saudara pasti akan mendapatkan pengalaman dengan Tuhan. Saya kadang-kadang tertegun sendiri. Ketika awal tahun kita masuki itu, masuki tahun ini, kan saya pernah katakan kepada saudara, ini tahun persekutuan, ya. Karena tahun lalu kita sebut tahun doa, tahun ini tahun persekutuan, maksudnya ya sama itu. Dengan doa kita bersekutu dengan Tuhan. Nggak ada yang menduga bahwa datanglah COVID ini, saudara. Membuat kita menjadi lebih banyak di rumah. Saya bersyukur dalam hati, oh Tuhan, syukurlah. Berarti umat Tuhan ini lebih punya banyak waktu untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Cuman pertanyaannya, yang make waktu itu berapa orang? Ya, gak usah noleh-noleh sana sini. Sudah, tolehlah hatimu. Selama saya 3 bulan di karantina itu, apakah saya betul-betul berdoa sama Tuhan atau tidak? Tapi jujur saya terharu dan saya bersyukur sendiri. Aduh, terima kasih Tuhan. Walaupun ada keadaan yang mungkin tidak menyenangkan gitu ya. Tapi satu sisi sepertinya apa yang saya ingin berikan kepada umat Tuhan di tempat ini, jemaat Tuhan di Losufan ini, itu seperti juga Tuhan berikan kesempatan luas, berikan wadahnya dengan situasi ini. Mudah-mudahan saudara pakai. Dan kalaupun ke depan kita masih akan
ibadah modelnya begini, saudara. Saya pakai istilah dual style. Artinya ya yang mau tatap muka silakan datang. Kalau saudara memang lebih nyaman di rumah, kita masih akan berikan juga ibadah online. Nanti jam 6 kan juga masih ada. Saudara bisa buka lagi ibadah online. Asal saudara nggak bosan lihat saya, jam 3 lihat saya, jam 6 lihat saya. Ya. Yang saudara harus lakukan adalah perbanyak persekutuan dengan Tuhan. Sebab waktunya sudah tiba di mana Allah akan membuat hati banyak orang beralih dari iman kepada yang lain-lain kepada iman kepada Allah kita. Maka yang sudah punya pengalaman dengan Allah, sudah punya pengalaman dengan Allah yang sama dengan yang disembah oleh Abraham, jangan sampai kita kehilangan hati, kehilangan kekuatan. Allah kita tetap besar, saudara. Sampai kapanpun dia tetap besar. Haleluya. Dan di hadapan kita ada anggur dan roti perjamuan. Kita akan menikmatinya bersama. Menjadi satu pengalaman keintiman kita dengan Tuhan. Dari situ kita tahu bahwa yang bisa membuat keselamatan itu berlangsung atas kita, itu pun hanya Yesus. Tidak ada Allah-Allah lain yang bisa menjamin sorga kecuali Allah yang kita sembah. Di dalam Yesuslah, oleh tubuh dan darahnya lah kita mendapatkan pengalaman itu. Kita akan ambil bagian, saudara, dalam roti dan dalam perjamuan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu pujian, kalau ku hidup bagimu, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Hiduplah bagi Tuhan. Hiduplah bersama dengan Tuhan. Dan hiduplah juga untuk Tuhan bagi orang lain, bagi dunia. Karena itulah tugas kita, saudara. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidupan, mataku tetap tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara bayangkan, Rahab hanyalah segelintir orang dari banyaknya penduduk Yeriko. Kita tidak tahu berapa banyak penduduk mereka. Tapi yang kita tahu bahwa Rahab tentu hanya seorang diri berhadapan dengan keyakinannya yang dianut oleh banyak temannya satu kota. Tetapi kalau dia bisa memilih Allahnya Israel,
Tidak ada yang membantunya. Mungkin lebih banyak yang menterornya. Lebih banyak yang akan mempengaruhinya untuk tidak mempercayai Allah Israel. Karena dia memang tidak punya teman. Orang-orang serumahnya pun bukanlah orang-orang yang satu hati, yang satu pikiran dengan Rahab. Tapi Rahab tetap menginginkan agar apa yang ia buat kepada dua pengintai Yosua, dua pengintai dari umat Tuhan, kiranya juga menyelamatkan keluarganya. Itu menunjukkan saudara bahwa butuh perjuangan kuat, perjuangan keras, hati yang kuat untuk memilih percaya dan tetap berharap kepada Tuhan Tuhan Israel yang hebat. Tuhan kita adalah jaminan atas segala pertolongan. Alkitab berkata sebagai penolong ia sangat terbukti. Sebagai penyelamat ialah satu-satunya, kata Alkitab. Tidak ada lagi di kolong langit ini yang dapat menyediakan hidupnya untuk keselamatan kita. Maka perjuangkanlah imanmu, saudara. Kalau engkau bisa mengatasi masa ini dengan baik, engkau bisa mengatasi hatimu, pikiranmu, melewati masa pandemik ini dengan baik, katakanlah terima kasih Tuhan. Tapi itu belum jaminan bahwa kita akan lolos dari masa-masa yang berat, karena kita tidak tahu ke depan itu apakah akan lebih baik dari hari ini. Tapi Alkitab berkata menjelang kedatangan Tuhan, masa tidak akan lebih baik. Maka siapkan hati saudara. Itu sebabnya di dalam pasal 1 minggu lalu kita belajar dari firman Tuhan. Kepada Yosua pun Tuhan berkatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Memperjuangkan iman itu tidak hanya 1-2 hari sudah, tapi seumur hidup. Peperangan-peperangan iman juga terjadi seumur hidup. Tapi jangan siutkan hatimu. Kalau pengalaman-pengalaman kemenangan iman sudah menyertai engkau sejauh ini, maka hal yang sama Allah kerjakan juga, asal hatimu tidak berubah. Itu saja. Asal hatimu tidak berubah. Kalau sampai ada yang berubah, biarkanlah itu orang lain yang belum kenal Tuhan. Siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, perjuangkanlah supaya satu saat mereka dapat percaya kepada Allah yang kita juga sembah dan datang ke tempat ibadah yang sama juga dengan yang kita datangi. Asal engkau tetapkan hati, kalau aku hidup, aku hanya hidup bagi Tuhan saja. Kalau ku hidup Tuhan kiranya jagai hati kami sedemikian rupa. Menghadapi masa-masa ke depan yang tidak kami ketahui. Apakah bisa mempengaruhi hati kami? Tapi lebih baik jangan sampai hati kami terpengaruh. Maka tentu itu yang kami akan perjuangkan. Supaya Kristus dapat tinggal dalam hidup kami. Kristus dapat tinggal di dalam rumah kami. Kristus bahkan tinggal di daerah kami ini. Dan tentunya harus melalui hidup kami lah, perkataan kami, perbuatan kami, ucapan kami, hal itu terjadi, hal itu dimungkinkan. Tuhan tolong, kalau umat-Mu pada masa-masa ini mungkin ada yang mengalami goncangan, tapi berhasil keluar mengatasinya. Ada yang mungkin terpuruk, tapi dapat bangkit kembali. Kami katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi mengingat masa di depan kami tidak dapat diprediksi. Dan mungkin saja akan lebih besar bahaya yang harus kami hadapi. Tapi Allah kami sama.
kekuatannya pun sama. Entah dengan caramu yang menolong mungkin berbeda-beda. Tapi karena Engkau adalah Allah yang sama yang sudah meloloskan kami dari masa-masa sulit ini, maka Tuhan juga yang sama akan menyertai kami di waktu-waktu yang akan datang. Bahkan bekerja jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Supaya dunia tahu bahwa Allah kami adalah Allah yang ada di atas. Allah atas segala langit dan Allah yang ada di bumi yang di bawah. Allah yang ada di dalam hati kami juga. Allah yang juga ada di dalam kehidupan keluarga kami juga. Dan kiranya itu akan tetap bertahan sampai Engkau datang atau sampai kami kembali kepada Tuhan. Kami hanya ingin hidup betul-betul untuk Tuhan saja. Tolong kami Tuhan Yesus, supaya kami menseriusi hidup ini, menseriusi persekutuan kami dengan Tuhan, menseriusi semua pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Disitulah Tuhan berkati kami. Disitulah Tuhan akan tampakkan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang hebat. Tuhan tolong kami. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati bersama kita berkata amin.